Dunia kerja berubah cepat, teknologi baru lahir setiap tahun, tren bisnis berganti dalam hitungan bulan, dan cara orang menghasilkan uang terus berevolusi. Tapi di tengah semua perubahan ini, ada satu fakta yang tidak pernah berubah. Orang yang memiliki skill langka dan bernilai tinggi selalu akan dicari, selalu akan dibayar mahal, dan selalu punya pilihan dalam hidupnya. Sementara kebanyakan orang sibuk mengejar tren yang cepat pudar, mereka yang fokus membangun skill bernilai justru menikmati kebebasan finansial dan karier yang stabil dalam jangka panjang. Inilah perbedaan antara orang yang hanya bekerja untuk bertahan hidup dengan orang yang bekerja untuk membangun masa depan yang ia pilih sendiri. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, profesi dan skill yang dibayar mahal bukan hanya datang dari gelar pendidikan tinggi atau jabatan besar. Faktanya, banyak orang tanpa gelar sarjana, bahkan tanpa pengalaman kerja panjang, bisa menghasilkan pendapatan di atas rata-rata karena mereka menguasai skill yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dan yang menarik, skill itu tidak hanya berlaku sekarang, tapi juga diprediksi akan tetap dibayar mahal dalam 10 tahun mendatang. Mengapa? Karena skill tersebut menyentuh inti kebutuhan manusia dan bisnis, menciptakan nilai, memecahkan masalah, dan meningkatkan hasil. Banyak orang masih terjebak dalam pola pikir lama, percaya bahwa cukup dengan sekolah tinggi, dapat ijazah, lalu bekerja di satu tempat sampai pensiun, maka hidup akan aman. Padahal, zaman sudah berubah. Perusahaan-perusahaan besar mulai memangkas tenaga kerja tetap, menggantinya dengan sistem kontrak atau pekerja lepas yang memiliki skill spesifik. Pekerjaan rutin yang dulu aman, kini perlahan diambil alih oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Di sisi lain, permintaan terhadap skill kreatif, analitis, dan adaptif justru melonjak. Ini artinya, masa depan bukan milik orang yang sekadar rajin bekerja, tapi milik mereka yang pintar memilih skill untuk dikuasai. Banyak orang takut dengan perkembangan teknologi, terutama AI atau kecerdasan buatan. Mereka khawatir pekerjaan mereka hilang dan penghasilannya lenyap. Tapi faktanya, teknologi hanyalah alat. Orang yang punya skill tinggi akan menggunakan teknologi untuk meningkatkan nilai dirinya, bukan tergantikan olehnya. Seperti tukang kayu yang mendapatkan alat baru yang lebih canggih, ia tidak kehilangan pekerjaannya, justru pekerjaannya menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Begitu juga dengan pekerja kreatif, analis data, pemasar digital, atau negosiator ulung. Mereka akan memakai teknologi untuk memperbesar dampak skill mereka, dan itulah yang membuat bayarannya tetap tinggi. Pernahkah kamu melihat orang yang kerjanya tidak banyak, tapi pendapatannya berlipat ganda dibanding orang yang bekerja keras dari pagi sampai malam? Perbedaannya ada pada skill. Orang yang bekerja keras tanpa skill yang relevan dengan pasar akan dibayar murah. Orang yang bekerja dengan skill bernilai tinggi bisa memilih proyek, menentukan tarifnya sendiri, bahkan menolak pekerjaan yang tidak ia mau. Inilah kekuatan memiliki skill yang mahal. 10 tahun ke depan, skill yang dibayar mahal bukan hanya tentang kemampuan teknis seperti coding atau desain, tapi juga kemampuan memimpin, membangun jaringan, dan mempengaruhi orang lain. Kombinasi antara skill teknis dan skill manusia ini akan menjadi kunci emas untuk bertahan dan berkembang. Skill teknis membuatmu punya nilai yang jelas di mata pasar, sementara skill manusia membuatmu bisa membangun hubungan, meyakinkan, dan menciptakan peluang. Kita tidak bicara tentang skill yang sekadar keren di media sosial, atau skill yang hanya populer sebentar. Kita bicara tentang skill yang akan tetap relevan bahkan ketika tren berganti. Skill yang punya pondasi kuat di kebutuhan mendasar manusia dan bisnis. Skill yang membuat orang tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu, mereka akan membayar mahal asalkan kamu bisa memberi hasil. 10 tahun ke depan akan penuh persaingan, tapi juga penuh peluang. Mereka yang mulai membangun skill bernilai hari ini, akan menikmati kebebasan memilih pekerjaan, menentukan tarif, dan memutuskan arah hidupnya. Mereka tidak akan terjebak dalam rasa takut kehilangan pekerjaan, karena mereka tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh satu perusahaan atau satu atasan. Nilai mereka ada pada skill yang mereka kuasai, yang tidak bisa dengan mudah digantikan oleh siapapun. Dan disinilah kita akan membedah skill-skill itu. Bukan skill yang hanya tren sesaat, tapi skill yang punya kekuatan untuk membayar tagihanmu, membangun bisnismu, bahkan memberi warisan untuk keluargamu di masa depan. Kita akan melihat dari sudut pandang pebisnis dan pelaku lapangan, bukan sekadar teori buku. Kita akan membahas skill yang bisa langsung kamu mulai pelajari, tanpa harus menunggu ijazah atau modal besar. Karena faktanya, modal terbesarmu bukan uang, tapi kemampuan yang orang lain mau bayar mahal. Jadi, jika kamu ingin 10 tahun ke depan hidupmu tidak tergantung pada nasib dan belas kasihan orang lain, dengarkan baik-baik. Skill yang akan kita bahas bukan sekadar daftar kemampuan, tapi kunci untuk membuka pintu kebebasan finansial,
kemandirian, dan pengaruh. Dan setiap skill ini punya jalur jelas bagaimana kamu bisa mulai membangunnya dari sekarang. Dunia kerja berubah cepat, teknologi baru lahir setiap tahun, tren bisnis berganti dalam hitungan bulan, dan cara orang menghasilkan uang terus berevolusi. Tapi di tengah semua perubahan ini, ada satu fakta yang tidak pernah berubah. Orang yang memiliki skill langka dan bernilai tinggi selalu akan dicari, selalu akan dibayar mahal, dan selalu punya pilihan dalam hidupnya. Sementara kebanyakan orang sibuk mengejar tren yang cepat pudar, mereka yang fokus membangun skill bernilai justru menikmati kebebasan finansial dan karier yang stabil dalam jangka panjang. Inilah perbedaan antara orang yang hanya bekerja untuk bertahan hidup dengan orang yang bekerja untuk membangun masa depan yang ia pilih sendiri. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, profesi dan skill yang dibayar mahal bukan hanya datang dari gelar pendidikan tinggi atau jabatan besar. Faktanya, banyak orang tanpa gelar sarjana, bahkan tanpa pengalaman kerja panjang, bisa menghasilkan pendapatan di atas rata-rata karena mereka menguasai skill yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dan yang menarik, skill itu tidak hanya berlaku sekarang, tapi juga diprediksi akan tetap dibayar mahal dalam 10 tahun mendatang. Mengapa? Karena skill tersebut menyentuh inti kebutuhan manusia dan bisnis, menciptakan nilai, memecahkan masalah, dan meningkatkan hasil. Banyak orang masih terjebak dalam pola pikir lama, percaya bahwa cukup dengan sekolah tinggi, dapat ijazah, lalu bekerja di satu tempat sampai pensiun, maka hidup akan aman. Padahal, zaman sudah berubah. Perusahaan-perusahaan besar mulai memangkas tenaga kerja tetap, menggantinya dengan sistem kontrak atau pekerja lepas yang memiliki skill spesifik. Pekerjaan rutin yang dulu aman, kini perlahan diambil alih oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Di sisi lain, permintaan terhadap skill kreatif, analitis, dan adaptif justru melonjak. Ini artinya, masa depan bukan milik orang yang sekadar rajin bekerja, tapi milik mereka yang pintar memilih skill untuk dikuasai. Banyak orang takut dengan perkembangan teknologi, terutama AI atau kecerdasan buatan. Mereka khawatir pekerjaan mereka hilang dan penghasilannya lenyap. Tapi faktanya, teknologi hanyalah alat. Orang yang punya skill tinggi akan menggunakan teknologi untuk meningkatkan nilai dirinya, bukan tergantikan olehnya. Seperti tukang kayu yang mendapatkan alat baru yang lebih canggih, ia tidak kehilangan pekerjaannya, justru pekerjaannya menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Begitu juga dengan pekerja kreatif, analis data, pemasar digital, atau negosiator ulung. Mereka akan memakai teknologi untuk memperbesar dampak skill mereka, dan itulah yang membuat bayarannya tetap tinggi. Pernahkah kamu melihat orang yang kerjanya tidak banyak, tapi pendapatannya berlipat ganda dibanding orang yang bekerja keras dari pagi sampai malam? Perbedaannya ada pada skill. Orang yang bekerja keras tanpa skill yang relevan dengan pasar akan dibayar murah. Orang yang bekerja dengan skill bernilai tinggi bisa memilih proyek, menentukan tarifnya sendiri, bahkan menolak pekerjaan yang tidak ia mau. Inilah kekuatan memiliki skill yang mahal. 10 tahun ke depan, skill yang dibayar mahal bukan hanya tentang kemampuan teknis seperti coding atau desain, tapi juga kemampuan memimpin, membangun jaringan, dan mempengaruhi orang lain. Kombinasi antara skill teknis dan skill manusia ini akan menjadi kunci emas untuk bertahan dan berkembang. Skill teknis membuatmu punya nilai yang jelas di mata pasar, sementara skill manusia membuatmu bisa membangun hubungan, meyakinkan, dan menciptakan peluang. Kita tidak bicara tentang skill yang sekadar keren di media sosial, atau skill yang hanya populer sebentar. Kita bicara tentang skill yang akan tetap relevan bahkan ketika tren berganti. Skill yang punya pondasi kuat di kebutuhan mendasar manusia dan bisnis. Skill yang membuat orang tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu, mereka akan membayar mahal asalkan kamu bisa memberi hasil. 10 tahun ke depan akan penuh persaingan, tapi juga penuh peluang. Mereka yang mulai membangun skill bernilai hari ini, akan menikmati kebebasan memilih pekerjaan, menentukan tarif, dan memutuskan arah hidupnya. Mereka tidak akan terjebak dalam rasa takut kehilangan pekerjaan, karena mereka tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh satu perusahaan atau satu atasan. Nilai mereka ada pada skill yang mereka kuasai, yang tidak bisa dengan mudah digantikan oleh siapapun. Dan disinilah kita akan membedah skill-skill itu. Bukan skill yang hanya tren sesaat, tapi skill yang punya kekuatan untuk membayar tagihanmu, membangun bisnismu, bahkan memberi warisan untuk keluargamu di masa depan. Kita akan melihat dari sudut pandang pebisnis dan pelaku lapangan, bukan sekadar teori buku. Kita akan membahas skill yang bisa langsung kamu mulai pelajari, tanpa harus menunggu ijazah atau modal besar. Karena faktanya, modal terbesarmu bukan uang, tapi kemampuan yang orang lain mau bayar mahal. Jadi, jika kamu ingin 10 tahun ke depan hidupmu tidak tergantung pada nasib dan belas kasihan orang lain, dengarkan baik-baik.
Skill yang akan kita bahas bukan sekadar daftar kemampuan, tapi kunci untuk membuka pintu kebebasan finansial, kemandirian, dan pengaruh. Dan setiap skill ini punya jalur jelas bagaimana kamu bisa mulai membangunnya dari sekarang. Dunia kerja berubah cepat, teknologi baru lahir setiap tahun, tren bisnis berganti dalam hitungan bulan, dan cara orang menghasilkan uang terus berevolusi. Tapi di tengah semua perubahan ini, ada satu fakta yang tidak pernah berubah. Orang yang memiliki skill langka dan bernilai tinggi selalu akan dicari, selalu akan dibayar mahal, dan selalu punya pilihan dalam hidupnya. Sementara kebanyakan orang sibuk mengejar tren yang cepat pudar, mereka yang fokus membangun skill bernilai justru menikmati kebebasan finansial dan karier yang stabil dalam jangka panjang. Inilah perbedaan antara orang yang hanya bekerja untuk bertahan hidup dengan orang yang bekerja untuk membangun masa depan yang ia pilih sendiri. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, profesi dan skill yang dibayar mahal bukan hanya datang dari gelar pendidikan tinggi atau jabatan besar. Faktanya, banyak orang tanpa gelar sarjana, bahkan tanpa pengalaman kerja panjang, bisa menghasilkan pendapatan di atas rata-rata karena mereka menguasai skill yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dan yang menarik, skill itu tidak hanya berlaku sekarang, tapi juga diprediksi akan tetap dibayar mahal dalam 10 tahun mendatang. Mengapa? Karena skill tersebut menyentuh inti kebutuhan manusia dan bisnis, menciptakan nilai, memecahkan masalah, dan meningkatkan hasil. Banyak orang masih terjebak dalam pola pikir lama, percaya bahwa cukup dengan sekolah tinggi, dapat ijazah, lalu bekerja di satu tempat sampai pensiun, maka hidup akan aman. Padahal, zaman sudah berubah. Perusahaan-perusahaan besar mulai memangkas tenaga kerja tetap, menggantinya dengan sistem kontrak atau pekerja lepas yang memiliki skill spesifik. Pekerjaan rutin yang dulu aman, kini perlahan diambil alih oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Di sisi lain, permintaan terhadap skill kreatif, analitis, dan adaptif justru melonjak. Ini artinya, masa depan bukan milik orang yang sekadar rajin bekerja, tapi milik mereka yang pintar memilih skill untuk dikuasai. Banyak orang takut dengan perkembangan teknologi, terutama AI atau kecerdasan buatan. Mereka khawatir pekerjaan mereka hilang dan penghasilannya lenyap. Tapi faktanya, teknologi hanyalah alat. Orang yang punya skill tinggi akan menggunakan teknologi untuk meningkatkan nilai dirinya, bukan tergantikan olehnya. Seperti tukang kayu yang mendapatkan alat baru yang lebih canggih, ia tidak kehilangan pekerjaannya, justru pekerjaannya menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Begitu juga dengan pekerja kreatif, analis data, pemasar digital, atau negosiator ulung. Mereka akan memakai teknologi untuk memperbesar dampak skill mereka, dan itulah yang membuat bayarannya tetap tinggi. Pernahkah kamu melihat orang yang kerjanya tidak banyak, tapi pendapatannya berlipat ganda dibanding orang yang bekerja keras dari pagi sampai malam? Perbedaannya ada pada skill. Orang yang bekerja keras tanpa skill yang relevan dengan pasar akan dibayar murah. Orang yang bekerja dengan skill bernilai tinggi bisa memilih proyek, menentukan tarifnya sendiri, bahkan menolak pekerjaan yang tidak ia mau. Inilah kekuatan memiliki skill yang mahal. 10 tahun ke depan, skill yang dibayar mahal bukan hanya tentang kemampuan teknis seperti coding atau desain, tapi juga kemampuan memimpin, membangun jaringan, dan mempengaruhi orang lain. Kombinasi antara skill teknis dan skill manusia ini akan menjadi kunci emas untuk bertahan dan berkembang. Skill teknis membuatmu punya nilai yang jelas di mata pasar, sementara skill manusia membuatmu bisa membangun hubungan, meyakinkan, dan menciptakan peluang. Kita tidak bicara tentang skill yang sekadar keren di media sosial, atau skill yang hanya populer sebentar. Kita bicara tentang skill yang akan tetap relevan bahkan ketika tren berganti. Skill yang punya pondasi kuat di kebutuhan mendasar manusia dan bisnis. Skill yang membuat orang tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu, mereka akan membayar mahal asalkan kamu bisa memberi hasil. 10 tahun ke depan akan penuh persaingan, tapi juga penuh peluang. Mereka yang mulai membangun skill bernilai hari ini, akan menikmati kebebasan memilih pekerjaan, menentukan tarif, dan memutuskan arah hidupnya. Mereka tidak akan terjebak dalam rasa takut kehilangan pekerjaan, karena mereka tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh satu perusahaan atau satu atasan. Nilai mereka ada pada skill yang mereka kuasai, yang tidak bisa dengan mudah digantikan oleh siapapun. Dan disinilah kita akan membedah skill-skill itu. Bukan skill yang hanya tren sesaat, tapi skill yang punya kekuatan untuk membayar tagihanmu, membangun bisnismu, bahkan memberi warisan untuk keluargamu di masa depan. Kita akan melihat dari sudut pandang pebisnis dan pelaku lapangan, bukan sekadar teori buku. Kita akan membahas skill yang bisa langsung kamu mulai pelajari, tanpa harus menunggu ijazah atau modal besar. Karena faktanya, modal terbesarmu bukan uang, tapi kemampuan yang orang lain mau bayar mahal. Jadi,
Jika kamu ingin 10 tahun ke depan hidupmu tidak tergantung pada nasib dan belas kasihan orang lain, dengarkan baik-baik. Skill yang akan kita bahas bukan sekadar daftar kemampuan, tapi kunci untuk membuka pintu kebebasan finansial, kemandirian, dan pengaruh. Dan setiap skill ini punya jalur jelas bagaimana kamu bisa mulai membangunnya dari sekarang. Pada akhirnya, hidup akan selalu menawarkan dua pilihan. Tetap berada di zona nyaman, berharap keadaan membaik dengan sendirinya, atau mengambil kendali, membangun skill bernilai tinggi, dan menciptakan masa depan yang kamu inginkan. 10 tahun ke depan akan datang entah kamu siap atau tidak. Pertanyaannya, kamu akan menyambutnya sebagai penonton yang pasif, atau sebagai pemain yang aktif mengatur jalannya permainan. Kita sudah membedah bagaimana dunia kerja dan bisnis berubah dengan cepat. Kita juga sudah melihat bahwa skill yang bernilai tinggi tidak hanya membuatmu dibayar lebih mahal, tapi juga memberi kebebasan memilih arah hidup. Skill inilah yang membuat kamu tidak bergantung pada satu perusahaan, satu bos, atau satu tren. Skill ini yang akan membuatmu selalu relevan, bahkan ketika teknologi mengambil alih banyak pekerjaan. Banyak orang yang menunda membangun skill dengan alasan sibuk, takut gagal, atau merasa tidak punya bakat. Tapi kalau kita jujur, itu hanyalah alasan untuk menutupi rasa malas atau takut keluar dari zona nyaman. Faktanya, tidak ada orang yang langsung mahir sejak hari pertama. Semua orang yang sekarang ahli, dulu adalah pemula yang berani mencoba. Mereka belajar sedikit demi sedikit, mengasah kemampuannya lewat proyek kecil, dan terus berkembang. Bedanya, mereka memulai. 10 tahun ke depan, ada orang yang menyesal karena tidak memanfaatkan waktu sekarang untuk membangun dirinya, dan ada orang yang berterima kasih pada dirinya sendiri karena sudah mulai hari ini. Kamu mau jadi yang mana? Kalau kamu mau jadi orang yang kedua, maka sekarang adalah momen yang tepat. Jangan tunggu sampai krisis datang. Jangan tunggu sampai pekerjaanmu digantikan mesin. Jangan tunggu sampai keadaan memaksamu bergerak. Membangun skill bernilai tinggi bukan hanya tentang uang. Ini tentang harga diri, tentang kemampuan memilih pekerjaan yang sesuai nilai dan tujuan hidupmu, tentang membangun masa depan yang tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Dengan skill yang tepat, kamu bisa menegosiasikan gaji, menentukan tarif, memilih klien, bahkan menolak tawaran yang tidak sejalan dengan visi hidupmu. Kalau kamu masih ragu harus mulai dari mana, ingatlah bahwa tidak perlu langsung menguasai semuanya. Pilih satu skill yang relevan dengan kebutuhan pasar dan menarik bagimu. Kuasai itu dulu. Setelah kamu merasa cukup percaya diri, tambahkan skill pendukung yang membuat keahlianmu semakin tak tergantikan. Gunakan setiap kesempatan untuk mempraktikkan apa yang kamu pelajari. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menjadi ahli. Perjalanan membangun skill bernilai tinggi bukan sprint singkat, tapi maraton. Butuh konsistensi, butuh latihan, butuh komitmen, tapi hasil akhirnya sepadan. 10 tahun ke depan, ketika orang lain masih bingung mencari pekerjaan, kamu sudah punya pilihan. Ketika orang lain tertekan karena perubahan pasar, kamu justru melihat peluang. Ketika orang lain bekerja keras hanya untuk bertahan, kamu bekerja dengan pintar untuk berkembang. Dan yang terpenting, skill ini adalah aset yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kamu bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, bahkan kehilangan aset fisik. Tapi skill yang sudah melekat di kepalamu akan selalu menjadi modal untuk bangkit kembali. Inilah investasi yang benar-benar tahan krisis, tahan inflasi, dan tahan zaman. Jadi sekarang, berhenti mencari alasan, berhenti menunda, dan mulai bangun skill yang akan tetap dibayar mahal 10 tahun ke depan. Karena setiap hari yang kamu lewatkan tanpa belajar adalah satu hari yang kamu berikan kepada orang lain untuk mendahuluimu. Pilih untuk bergerak hari ini, dan masa depanmu akan berterima kasih pada keputusan itu. Kalau kamu sudah mendengar semua pembahasan ini dan merasa termotivasi, jangan berhenti di rasa semangat saja. Rasa semangat itu seperti bensin di tangki. Kalau tidak langsung dipakai untuk jalan, dia akan menguap. Sekarang saatnya bergerak. Pilih satu skill dari daftar yang tadi kita bahas. Lalu cari langkah pertama yang bisa kamu ambil hari ini. Mungkin itu mendaftar kursus online, mungkin membaca satu buku yang relevan, atau mulai mengerjakan proyek kecil. Yang penting, jangan menunda sampai besok. Mulailah dengan target kecil, tapi pastikan konsisten. 10 menit belajar setiap hari jauh lebih baik daripada 5 jam belajar sekali lalu berhenti. Ingat, skill bernilai tinggi itu dibangun dari kebiasaan, bukan dari satu kali ledakan usaha. Dan kalau kamu mau mempercepat prosesnya, jangan jalan sendirian. Bergabunglah dengan komunitas, temukan mentor, atau ikuti channel ini karena setiap minggu kita akan membahas strategi, peluang, dan skill yang bisa mengubah hidupmu. Pastikan kamu klik tombol subscribe,
nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-temanmu yang juga mau berkembang. Karena kalau kamu dikelilingi orang-orang yang punya mindset maju, kamu akan ikut terdorong untuk naik level. Ingat satu hal penting, 10 tahun ke depan akan tetap datang, entah kamu siap atau tidak. Kalau kamu memulai sekarang, di masa depan kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri. Tapi kalau kamu menunda, kamu hanya akan menyesal karena membiarkan waktu berjalan tanpa hasil. Jadi ambil keputusan sekarang, mulai langkah pertamamu hari ini, dan buktikan bahwa kamu bisa menjadi bagian dari sedikit orang yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Kamu tidak harus sempurna untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi sempurna. Jadi pilih skillmu, ambil langkah pertama, dan jangan berhenti sampai kamu menjadi salah satu yang dibayar mahal, dihargai tinggi, dan sulit tergantikan.